Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Ustadz, sehat? Sudah sarapan pagi? Kalau belum berarti ceramah tak boleh panjang-panjang Ustadz, karena kami mau sarapan ya. Deal kita? Tapi kalau ceramah tak mau panjang harus diperhatikan, biar nanti apa yang disampaikan insya Allah bisa diterima dan kemudian diamalkan. Sekali lagi, kalau Ustadz tanya apa kabar anak-anak Ustadz semua, jawabnya di sini agak beda sedikit. Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Bisa anak Ustadz? Oke, jadi kalau Ustadz tanya apa kabar anak-anak Ustadz, jawabannya Alhamdulillah, tetap semangat, luar biasa, Allahu Akbar. Oke, kita tes yang sini. Ini kelas berapa? Kelas 7. Biasanya kelas 7 nih semangat, makan paginya piring ya. Oke, apakah kelas 7? Yang mana betul nih? Tetap semangat dulu atau luar biasa dulu? Hah? Alhamdulillah, tetap semangat, luar biasa, Allahu Akbar. Oke, sekali lagi. Apa kabar anak-anak Ustadz kelas 7? Ini abang-abang kelas 8. 89. Oke. Lebih banyak, harusnya lebih semangat. Apa kabar anak-anak Ustadz kelas 8 dan 9? Oke, bolehlah. Yang sana itu kelas berapa? Kelas 9. Oke, coba kita tes, walaupun sedikit kayaknya gaya-gaya wajahnya nih anak-anak futsal semua nih. Oke, apa kabar anak-anak Ustadz kelas 9 yang di sana? Bisa jawab nih. Oke, sekali lagi, apa kabar anak-anak Ustadz kelas 9 yang di sana? Malu-malu mungkin abang kita ya. Oke, yang putrinya, apa kabar semuanya? Alhamdulillah, tetap semangat, luar biasa, Allahu Akbar. Semangat pagi. Pagi. Semangat pagi. Pagi. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma zidna ilman warzuqna fahman. Pertama-tama yang sama-sama kita hormati Kepala Sekolah SMP Negeri 16 Pekanbaru, yang kita doakan mudah-mudahan diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mana aminnya nih? Nggak mau doakan gurunya. Mudah-mudahan dimudahkan segala urusannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diberi kesabaran, dilapangkan rezekinya. Kalau kepala sekolah kita lapang rezeki, insya Allah kita dapat traktiran. Iya, mau? Insya Allah. Kemudian yang sama-sama kita hormati para majelis guru yang senantiasa mendidik kita, mengajarkan kita kebaikan, guru yang disebut dengan pahlawan tanpa tanda jasa. Nah, kita doakan pula guru-guru kita semua insya Allah diberkahi hidupnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang Ustadz banggakan, anak-anak Ustadz semua, siswa dan siswi SMP Negeri 16 Pekanbaru
Yang Ustaz doakan semuanya menjadi anak yang soleh solehah. Amin ya rabbal alamin. Yang mau jadi dokter nanti insya Allah jadi dokter. Yang mau jadi polisi jadi polisi. Yang mau jadi ustadz juga jadi jadi ustadz. Yang mau menghafal Al-Quran hafizah insya Allah semua dimudahkan urusannya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. 30 juz insya Allah. Jangan juz mangga, juz apel. Baik anak-anak ustadz yang ustadz banggakan, tidak bosan-bosannya kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah yang memberikan kepada kita berbagai macam nikmat, yang nikmat itu tak mampu kita untuk menghitungnya, saking banyaknya nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Allah tegaskan dalam Al-Quran, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kalian ingin menghitung-hitung nikmat Allah, maka tak mampu kalian untuk menghitungnya. Ustaz tanya, ada yang tahu berapa kilo beras nasi sudah dimakan? Hah? Berapa kilo sudah? Tak tahu lagi Ustaz. Air berapa liter yang sudah diminum? Oksigen berapa banyak yang sudah dihirup? Semuanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini semuanya patut kita untuk mensyukurinya. Ustaz, bagaimana cara bersyukur yang baik? Allah Subhanahu wa ta'ala tegaskan dalam Al-Quran, anishkurli wa liwalidaik. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Cara bersyukur kepada Allah yang paling minimnya, ini yang paling minim, yang paling rendah, paling kecilnya. Apa itu? Ada yang bisa jawab? Paling minimnya kita bersyukur kepada Allah itu dengan salat 5 kali sehari semalam. Itulah bukti syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukti syukur kita pula kepada kedua orang tua kita dengan mendoakannya minimal 5 kali sehari semalam. Mendoakan apa? Mendoakan agar diberikan ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa doanya? Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Jadi jangan kurang daripada 5 kali. Maknanya kalau kita sholat subuh, setelah sholat kita berdoa. Ustaz, kenapa setelah sholat kita berdoa? Karena Nabi ditanya, ya Rasulullah, wahai baginda Rasul, ayyu du'ain asma', doa yang mana yang didengar oleh Allah Subhanahu wa taala, maknanya dikabulkan, diterima oleh Allah. Maka kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, ad-du'a, doa yang kita panjatkan kepada Allah, fi duburi kulli shalah, di setiap selesai melaksanakan sholat. Maka anak Ustaz, setiap selesai sholat, ketika berdoa kepada Allah, jangan pelit, jangan egois, jangan hanya mendoakan dirinya sendiri, tapi doakan juga untuk orang tua kita, bahkan orang-orang yang beriman keseluruhannya, bahkan juga untuk guru-guru kita. Maka ini minim-minimnya kita bersyukur kepada Allah dan berterima kasih kepada kedua orang tua kita. Kemudian tak lupa di pagi yang berkah ini, di hari Jumat. Jumat ini dikatakan Sayyidul Ayyam. Apa artinya Sayyidul Ayyam? Penghulu dari segala hari. Kalau ditanya hari apa yang paling baik dalam sepekan, maka jawabannya adalah hari Jumat. Ditanya bulan apa yang paling baik dalam 1 tahunnya, maka jawabannya bulan suci Ramadan. Ditanya malam apa yang paling baik sepanjang tahunnya, Lailatul Qadar. Hari apa yang paling baik dalam 1 tahun? Itu Jumat dalam sepekan, ini sepanjang tahun. Hari Arafah. Kapan hari Arafah itu? Tanggal 9 Zulhijjah. Maka itu waktu-waktu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hari Jumat
pada hari ini, pagi ini kita berkumpul, maka di antara yang dianjurkan di hari Jumat ini banyak bersolawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bisa kita bersolawat nih? Nah, Sallallahu ala Muhammad, Sallallahu alaihi wasallam, Sallallahu ala Muhammad, Sallallahu alaihi wasallam. Ditulis dalam kitab Al-Barzanji. Ada yang tahu Barzanji? Nah, ini kalau orang-orang mana? Orang kita Melayu lah kenal dengan Al-Barzanji. Ustadz aslinya dari Tembilahan, Indragiri Hilir. Ada orang Tembilahan? Oh, banyak, Pak. Nah, biasanya Ustadz di mana-mana pergi ada orang Tembilahan, orang Indragiri Hilir. Anda mungkin orang tuanya yang aslinya dulunya dari Indragiri Hilir. Nah, di sana terkenal. Kalau kami ada acara selamatan, mendoa, nah itu biasanya membaca Al-Barzanji. Dalam Al-Barzanji di awalnya itu ditulis oleh Al-Imam yang penulis daripada Barzanji ini sendiri. Al-jannatu wa na'imuha sa'dun liman yusalli wa yusallim wa yubarik alaih. Al-jannah, apa artinya al-jannah? Surga. Wa na'imuha, dan seluruh yang kenikmatan yang ada di dalam surga. Apa kenikmatan di dalam surga? Ma la 'ainun ra'at. Kenikmatan di dalam surga tak pernah tampak oleh mata kita, tak pernah yang kita dengar di telinga kita. Nah, kata bapak kita ada bidadari, ya, disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala khatara fi qalbil bashar, tak pernah sama juga dengan apa yang terbesit dalam pikiran kita. Kalau diceritakan di dalam surga ada minuman khamar, arak. Nah, kalau di dunia ini alkohol haram diminum, ya. Kemudian di surga ada, tapi tidak sama dengan yang di dunia ini. Minum arak di surga tak mabuk. Kalau di dunia ini tengget, ya, mabuk, ya. Tapi di surga tidak demikian. Di surga ada susu tak sama dengan yang pernah diminum di dunia. Ada makanan, ada buah-buahan, ada pisang, ada anggur. Berbeda, karena surga itu puncak daripada kenikmatan. Mau masuk surga semuanya? Insya Allah. Bagi yang meyakini dalam hatinya, man qala la ilaha illallah dakhala al-jannah. Insya Allah, yang mengucapkan la ilaha illallah, yakin dalam hatinya, pasti masuk surga. Tapi ada yang langsung masuk surga lewat jalur VVIP. Lewat jalur khusus. Mati syahid, Pak. Mati syahid diantaranya langsung masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada yang harus transit dulu di neraka. Dia dibersihkan dulu dari dosanya. Ada yang sebentar, ada yang lama, tergantung sebanyak apa dosa yang dilakukan. Tapi kalau Ustaz lihat anak-anak siswa-siswi kita SMP 16 ini, insya Allah semuanya langsung masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak-anak Ustaz yang Ustaz bayangkan, hari ini kita berkumpul di sini di hari yang penuh dengan keberkahan ini, ya, dalam rangka apa acara kita nih? Peringatan Isra dan Mi'raj. Al-Isra wal Mi'raj, apa artinya? Al-Isra peristiwa perjalanan Nabi, kalau bahasa kita perjalanan darat. Dari mana? Minal Masjidil Harami ilal Masjidil Aqsa. Dari Masjidil Haram yang ada di kota Mekah menuju Masjidil Aqsa yang ada di kota Madinah. Kenapa dua masjid ini? Kenapa Nabi tidak berjalan dari masjid yang lain ke masjid yang lain?
Di antara jawabannya karena dua masjid ini, apa bahasa kita, dua masjid ini punya hubungan erat, ya. Kalau bahasa anak sekarang apa? Kawan dekat itu apa istilahnya? Sepregen. Besti. Jadi dua masjid ini punya hubungan erat. Kenapa punya hubungan erat? Karena Nabi ditanya, "Ya Rasulullah, wahai baginda Rasul, ayu masjidin bunya awwala?" Masjid apa yang pertama kali dibangun di muka bumi ini? Dijawab oleh Nabi, Masjidil Haram. Jadi masjid yang pertama kali ada di muka bumi ini adalah Masjidil Haram. Masjid apa artinya? Masjid dari sajadah yasjudu masjidun, yakni tempat sujud. Dari sejak Nabi Adam sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada perintah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di antaranya bagaimana sujud kepada Allah di dalam salat. Jadi umat terdahulu juga ada salatnya, tapi berbeda tata cara pelaksanaannya maupun waktunya. Maka Masjidil Haram, masjid pertama yang ada di muka bumi ini. Ditanya lagi Rasulullah, "Tsumma ayyu?" Kemudian masjid apa lagi yang dibangun setelah Masjidil Haram ya Rasulullah? Maka Nabi menjawab mengatakan Masjidil Aqsa. Kam kana bainahuma? Berapa jarak setelah dibangun Masjidil Haram kemudian di Masjidil Aqsa? Maka Nabi menjawab 40. Yang diantara makna disampaikan oleh ulama kita 40 tahun kurang lebih setelah dibangun Masjidil Haram, dibangun pula Masjidil Aqsa. Apalagi hubungannya Masjidil Haram dengan Masjidil Aqsa? Jawabannya dua-duanya menjadi kiblat umat Islam dalam sholat. Masjidil Aqsa dikatakan ula kiblatain. Masjidil Aqsa ini dulu kiblat pertama umat Islam. Salat diwajibkan oleh Allah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam peristiwa Al-Isra wal Mi'raj. Setelah mendapat perintah salat, maka Nabi dari sejak saat itu salatnya menghadap ke Masjidil Aqsa. Kurang lebih ada sekitar 16 bulan. 16 bulan ini berapa tahun? 1 tahun 4 bulan kurang lebih. Selama itu Nabi sholat menghadap ke Masjidil Aqsa. Nabi berharap kepada Allah agar disuruh sholat menghadap ke Masjidil Haram. Maka turunlah ayat perintah agar Nabi sholat menghadap ke Masjidil Haram setelah kurang lebih 16 bulan. Maka itulah hubungan dua masjid ini karena sama-sama menjadi kiblat di dalam sholat. Ustaz, boleh lagi kita sholat menghadap ke Masjidil Aqsa? Tidak boleh, karena syariat itu sudah dirubah dengan sholat menghadap ke Masjidil Haram sampai hari kiamat. Karena anak Ustaz yang Ustaz banggakan, itulah kenapa perjalanan Nabi diantaranya memilih ataupun Rasulullah memperjalankan Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Itulah yang disebut dengan Al-Isra. Kemudian Mi'raj ini perjalanan Nabi dari Masjidil Aqsa naik ke langit, ke tempat yang paling tinggi Sidratul Muntaha, lalu kemudian menerima perintah sholat. Kedua peristiwa atau bahasa kita Al-Isra wal Mi'raj ini dua kejadian yang luar biasa, yang maknanya tetap terjadinya dalam satu waktu atau bahasa kita sekali perjalanan. Nah, anak Ustaz yang Ustaz banggakan, Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam peristiwa Isra dan Mi'raj ini tentu mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu wa taala yang kita sebut tadi dengan salat 5 kali sehari semalam. Awalnya berapa Nabi dapat perintah? 50. Bayangkan 50. Bagaimana kira-kira? Bisa nggak salat 50 itu?
Kita sholat 5 kali saja banyak orang yang melalaikan sholat. Ini kalau Ustaz tanya nih, tadi sholat subuh. Tadi sholat subuh nggak nih? Sholat Ustaz, jam berapa sholat subuhnya? Ada jawab jam 4, ada jawab jam 3. Belum masuk waktu subuh. Hari ini subuh jam 5 leh. Jam 5 lewat. Maka anak-anak Ustaz yang Ustaz banggakan, hikmah dari Isra dan Mi'raj ini diantaranya adalah melihat bagaimana pentingnya syariat sholat. Kenapa? Karena langsung disambut oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dipanggil oleh Allah dari Masjidil Aqsa. Nabi sholat bersama nabi-nabi dan rasul terdahulu. Rasulullah disuruh menjadi imam. Maka Nabi kita digelar Imamul Anbiya'i wal Mursalin, pemimpinnya bagi para nabi dan rasul. Setelah itu Rasulullah naik ke langit pertama. Tadi Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa naik apa? Unta. Apa lagi? Burak. Apa lagi? Honda. Ya. Ada kemarin Ustaz tanya, anak-anak TK ini pakai apa? Pesawat katanya Ustaz. Ya. Naik kendaraan khusus, tunggangan khusus, namanya burak. Burak ini bentuknya seperti kuda, tapi dia lebih kecil sedikit daripada kuda, lebih besar daripada keledai. Ada pernah lihat keledai? Di mana? Di sini jarang ada keledai, tapi kalau pergi ke Timur Tengah, Mesir, Yaman, Sudan, banyak itu keledai berkeliaran. Hewan burak ini atau tunggangan burak ini warnanya putih, dia punya sayap 2. Sekali dia melompat, hilang dari pandangan. Kuatnya, cepatnya dia, maka namanya burak.